Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du, jamaah salat maghrib yang semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang atas berkat rahmat, inayah dan taufiknya Allah permudah kita bersama-sama untuk dapat melakukan salat maghrib secara berjamaah dan diikuti dengan kajian kitab, yaitu sebuah kitab dari salah seorang ulama di negeri kita. Kitab yang berjudul Adab Al-Alim wal Muta'allim, adab bagi orang yang berilmu dan para penuntut ilmu. Kitab ini dikarang oleh salah seorang ulama pahlawan dari negeri kita yang bernama Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah. Duduknya saya di sini bukan suatu hal yang pantas mungkin bagi seorang yang jauh umurnya dibanding bapak-bapak dan ibu-ibu. Tetapi sebagaimana qala syair, sebagaimana ucapan orang Arab, tulibtu fa ujibtu, aku diminta maka aku menjawab permintaan tersebut. Mungkin saya belum layak untuk duduk di sini, sebagaimana istilah orang Madura, kurang makan garam. Masih jauh pengalamannya, tetapi saya di sini hanya akan membawakan atau menjelaskan sebuah kitab dari ulama di negeri kita. Karena di mana kaum muslimin di negeri kita mungkin kebanyakan masih belum mengenal ulama-ulama di negerinya. Banyak mengenal ulama-ulama dari negeri lain, tapi dari negeri sendiri kurang mengenal. Dan yang kita bawakan di sini berhubungan tentang adab, yang mana kita jumpai juga tidak sedikit kaum muslimin yang sudah belajar ilmu tetapi adabnya makin berkurang. Yang dulunya mungkin sopan pada orang tuanya, setelah belajar kemudian mulai kurang sopannya karena beranggapan dia telah berilmu, orang tuanya belum berilmu. Begitu juga mungkin kurang sopan kepada gurunya yang dulu mengajarkan ngaji, mengajarkan ilmu. Setelah berilmu mungkin dianggapnya gurunya sudah tidak perlu disopani lagi. Tidak demikian. Dan juga adab merupakan suatu hal yang diwasiatkan oleh para ulama dari zaman dahulu. Hasan Basri rahimahullah menyebutkan, talabtul ilma, talabtul adab 30 sanah wa talabtul ilma 20 sanah. Aku menuntut atau belajar adab selama 30 tahun lamanya, dan aku belajar ilmu selama 20 tahun lamanya. Adab lebih lama daripada ilmu, sehingga ketika bertambah ilmu bertambah pula adab. Yang mana sebelum masuk ke pembahasan kitab, tentu sebagian atau mungkin kebanyakan kaum muslimin akan mengenal siapa Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah. Yang mana beliau adalah disebutkan dalam mukadimah kitab ini bernama Muhammad ibn Hasyim ibn Asy'ari. Muhammad anaknya Hasyim, anaknya Asy'ari, anaknya Abdul Wahid, dan seterusnya. Beliau dibesarkan di keluarga pesantren, keluarga yang berilmu. Makanya kita di sini menyebutkan berkali-kali, terkadang orang kurang mengenal ulama dari negerinya, padahal dari negeri Indonesia banyak sekali ulama. Kiai Haji Hasyim salah satu. Kemudian ada Syekh Yasin Al-Badani rahimahullah, ulama yang dikenal dengan 1000 guru dari Padang. Begitu juga ada Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten, mengisi di majelis ilmu di Saudi. Dan banyak sekali ulama-ulama kaum muslimin yang mungkin kita kurang mengenalnya, tetapi kita mengenal ulama dari negeri lain. Tidak masalah secara asal, tetapi lebih beradab ketika kita mengenal ulama di negeri kita, mempelajari ilmu dari negeri kita, baru ke ulama-ulama di negeri lain.
Sehingga ketika kita mendapati suatu hal yang berbeda dari negeri kita, kebiasaan atau pemahaman mazhab yang berbeda dari negeri kita, kita tidak akan kaget. Ya. Mungkin di negeri kita dikenal dengan negeri yang bermazhab Syafi'i. Ya, dalam mazhab Syafi'i tentu akan berbeda cara pandang dengan mazhab yang lain, misalkan mazhab Ahmad. Ya. Sebagaimana telah ma'ruf perselisihan Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad tentang dalil qunut subuh misalkan. Imam Syafi'i berpendapat hadisnya sahih, Imam Ahmad berpendapat hadisnya dhaif. Ya, ketika kita mempelajari dari negeri kita, ulama-ulama negeri kita, maka kita akan lebih memahami cara paham Imam Syafi'i seperti apa. Sehingga ketika mempelajari pendapat Imam Ahmad, kita juga bisa berlapang dada. Di masyarakat kita terkadang sering terjadi gesekan karena kurang sering memaklumi dalam permasalahan-permasalahan seperti ini. Ya, beliau rahimahullah, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah, lahir pada tanggal 24 Dzulqa'dah, ya, tahun 1287, ya, atau bertepatan dengan 14 Februari tahun 1871. Ya, saya ringkas di sini. Ya, beliau hidup di akhir abad ke-19. Ya, di akhir abad ke-19. Beliau lahir di lingkungan agama, keluarga yang religius. Bapak dan ibunya merupakan orang-orang yang alim dan alimah. Ya, ini penting sehingga orang tua bisa mendidik anaknya agama. Terkadang orang tua di zaman kita sekarang, anaknya dimasukin pondok, udah nakal, tidak kuat, taruhin pondok, tidak dididik dari rumah. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah dididik dari rumahnya. Imam Malik pun demikian. Ya. Jadi penting mendidik anak dengan pemahaman agama. Kita lihat bagaimana Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah dididik di lingkungan pesantren. Ya. Dan beliau menyelesaikan ilmu, ya, belajar ilmu agama dasar dari bapaknya. Ya. Selama 15 tahun, setelah umur 15 tahun maka beliau keliling Jawa terlebih dahulu. Ya. Keliling menuntut ilmu dari ulama-ulama di Jawa. Kemudian setelah itu diisyaratkan oleh Kiai Haji Khalil rahimahullah, ya, dari Bangkalan untuk menuntut ilmu. Yang nanti akhirnya disyaratkan untuk membuat Jam'atul Nahdah, ya, NU. Kita di sini tidak membahas perselisihan tentunya, kita mempelajari adabnya, jalannya menuntut ilmu yang kita bahas. Meskipun nanti ada perselisihan, itu suatu hal yang bisa didiskusikan secara ilmiah. Ya. Beliau kemudian, ya, setelah keliling Jawa, maka Kiai Ya'qub, begitu juga dengan Kiai Khalil rahimahullah lil jami', keduanya semoga Allah merahmatinya, mengisyaratkan supaya berangkat ke Saudi, ya, ke Mekah untuk mempelajari ilmu di sana. Ya. Kemudian beliau belajar ke ulama-ulama di Mekah, ya, sangat banyak ulama, tetapi kita sebutkan di sini beberapa ulama dari negeri kita yang mengajar di Mekah. Ya, bukan suatu hal yang menakjubkan. Jadi dulu ulama di negeri kita ini banyak orang pintar agama, ya, pintar ilmu teknologi, juga pintar korupsi. Ya, pintarnya macam-macam, tergantung muka arah mana. Ya, pintar ilmu agama. Ya, yang kita sebutkan di sini. Kemudian beliau mukim di Mekah. Beliau pun belajar ke Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dari Minangkabau. Begitu juga ke Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Nawawi Al-Bantani, atau juga Syekh Mahfud At-Tirmidzi. Ya, 3 ulama yang mungkin bisa disebutkan ilmuannya luar biasa. Syekh Nawawi Al-Bantani memiliki kitab Syarah Safinatun Najah dan banyak sekali syarah Minhaj, kitab-kitab mazhab Syafi'i yang tidak perlu kita bahas di sini, permasalahan fikih. Ya, cerdas luar biasa. Ya, beliau banyak hadir di majelisnya Syekh Khatib Al-Minangkabawi, ya, sehingga beliau ketika hadir di majelisnya Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, beliau mendapati pendapat yang beliau pegang berbeda dengan pendapat gurunya. Ya, biasa ketika murid beda pendapat sama guru adalah suatu hal yang biasa. Supaya menjadi biasa adalah didiskusikan. Ya. Syekh Khatib Minangkabawi, ya, menolak adanya tarekat Naqsabandiyah, sedangkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari berpendapat tentang tarekat itu, sehingga Syekh Khatib membuat risalah bantahan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian dibantah lagi oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang penting ketika diskusi ada adab. Kiai
Kita sekarang ketika beda pendapat ya, dalam permasalahan cabang atau permasalahan usul, permasalahan cabang agama, semisal fikih yang lebih luas ya, atau permasalahan pokok agama yang mungkin bisa jadi ada ketergelinciran ya, kita kurang adab ketika diskusi sama orang. Alangkah baiknya duduk sebagaimana Kiai Hasyim Asy'ari dengan Syekh Khatib Al-Minangkabawi, duduk bareng diskusi, bantah-bantahan dengan ilmu dan adab ya, kita sekarang kurang ilmu. Ketika udah beda langsung kata-kata kotor yang keluar ya, sehingga ketika orang tidak menerima kita emosi, kita tidak pernah introspeksi diri, bisa jadi kita salah ketika diskusi tadi. Ya di sini Kiai Hasyim Asy'ari berdebat ya, kita sebutkan di sini kitab-kitab dari Syekh Khatib Minangkabawi, ini salah tulisan-tulisan tentang bantahan sebagaimana Izhar Aqlul Kadzibin fi Tasyabbun bil Abidin. Syekh Khatib Al-Minangkabawi menulis risalah kitab yang membantah tarekat Naqsabandiyah yang dianut oleh Kiai Hasyim Asy'ari dengan judul menampakkan akal para pendusta dengan pengakuannya sebagai ahli ibadah ya, mereka mengaku sebagai ahli ibadah tapi berpemahaman sesat Kiai Hasyim Syekh Khatib Minangkabawi ya, Kiai Hasyim Asy'ari tidak terima, dibantah lagi dengan risalah beliau terus seperti itu ya. Sehingga orang yang membaca risalah beliau, tulisan-tulisan beliau akan bertambah ilmunya. Oh ini kayak gini kesalahannya, ini kayak gini ya, sehingga bertambah ilmu. Berbeda dengan kita sekarang ketika diskusi tanpa adab ya, ketika debat yang hasilnya hanya emosi tanpa menambah ilmu ya. Dan juga Kiai Hasyim Asy'ari rahimahullah ya, akhirnya dengan belajar menuntut ilmu ya, di Makkah keliling para ulama, beliau pun kembali ke negeri Indonesia ya. Setelah kembali beliau pun wafat nanti di negeri Indonesia. Beliau juga dikenal ya, sebagai seorang pejuang dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Setelah belajar keliling kembali ke negerinya, bukan tinggal di negeri orang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum." Dalam surat Ibrahim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidaklah kami mengutus suatu rasul kecuali dengan lisan kaumnya, dengan bahasa kaumnya, liyubayyina lahum, untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka, menjelaskan kebenaran kepada mereka." Karena kenapa? Orang yang berasal dari negerinya biasanya lebih masuk kepada adat istiadat di masyarakatnya, berdakwah di negerinya ya. Ya, setelah berdakwah di negerinya, maka beliau ketika juga di negeri kita sebelum terjadi kemerdekaan, beliau banyak menulis kitab-kitab ya, saat yang kita akan kita bahas. Begitu juga dengan kitab beliau ya, yang berjudul At-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna'ul Maulid Bil Munkarat ya, ini merupakan kitab yang mungkin sering disepelekan oleh orang-orang yang salah memahami kitab beliau. Berjudul adalah peringatan keras bagi orang-orang yang merayakan Maulid dengan perbuatan mungkar ya, karena Kiai Hasyim Asy'ari disebutkan bahwa beliau memperbolehkan Maulid ya, meskipun kita alangkah baiknya tidak ya. Yang berpendapat maka silahkan, tetapi saya pribadi ketika ada yang melakukan maka saya tidak mengingkari karena mereka memiliki rujukan ulama-ulama terkenal, ulama-ulama besar dari Ahlus Sunnah. Tetapi ketika melakukan maka diberikan garis-garis khusus oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Misalkan dalam kitab beliau Tanbihat dilarang adanya ikhtilat laki perempuan campur baur di acara, ada musik-musik ya, beliau mengharamkan musik kencang dalam urusan. Kalau ada maulid kata beliau boleh duduk ngaji makan, duduk ngaji membahas sirah makan pulang. Yes, itu. Tidak ada kemungkaran sedikit pun. Fungsinya buat apa? Untuk mengingatkan masalah sirah Nabi. Sudah sampai di situ. Banyak pengikut beliau yang malah melakukan hal-hal yang jauh dari yang beliau gariskan. Kalau kita mau jujur, buka kitab beliau Tanbihat dan lain sebagainya. Ya. Beliau juga setelah itu setelah kembali ke Indonesia tentunya membuat Nahdlatul Ulama ya, yang fungsinya untuk menangkal pemikiran-pemikiran sesat
Di zaman itu belum ada kaum liberal, ya. Tetapi ada tarekat-tarekat yang sesat yang beliau ingkari. Ya, seandainya beliau ada di zaman kita sekarang, ngelihat banyak tersebar kaum liberal, maka apa jadinya? Ya, mungkin beliau akan paling keras dalam mengingkari hal ini. Ya, baik kepada orang kafir, keras kepada orang muslim. Beliau enggak. Baik kepada orang muslim, keras kepada orang kafir. Tapi banyak orang yang mengaku mengikut beliau, malah tidak. Ya, ini sedikit pembahasan tentang apa yang beliau lakukan di negeri kita. Beliau juga seorang pejuang sebagaimana disebutkan tadi. Bahkan ketika beliau sakit, ya, dikunjungi oleh Bung Tomo. Nah, sebelum beliau dikunjungi oleh Bung Tomo dan Panglima Sudirman. Ya, semoga Allah merahmati para ulama kaum muslimin. Beliau wafat di tahun 1947 atau berdekatan tahun 1366 Hijriah. Ya, 2 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Ya, semoga Allah merahmati beliau. Ya. Ini tentang muqaddimah atau penjelasan siapa penulis kitab ini. Kita harus kenal dulu kitab apa yang kita baca, dari siapa penulisnya, sehingga kita mengetahui ya, asal usulnya. Gak asal buka buku, ya, buka buku harus kayak gitu. Ketika kita beli buku, cari buku judulnya bagus, ya, kita cari penulisnya bagus, baca muqaddimahnya, daftar isinya, sudah. Kita memahami kemana jalurnya, kemudian kita pelajari. Itu yang perlu dipahami ketika kita membaca buku. Wallahu a'lam. Kita lanjut dalam muqaddimah, yaitu kata pengantar dari beliau rahimahullah. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nabi menyebutkan hadisnya yang beberapa ulama mendhaifkan, kullu amrin dzibalin lam yabda bi bismillah fa huwa aktar au fa huwa aqta. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah maka terputus. Maka terputus pahalanya atau batal amalannya. Ya, meskipun hadis ini didhaifkan oleh para ulama, tetapi maknanya ya benar. Kemudian dilanjutkan, alhamdulillahirabbil alamin. Qala mu'allif rahimahullah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, wa salatuhu wa salamuhu ala sayyidina Muhammad, dan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyrafal mursalin, utusan Allah yang paling mulia. Ya. Sebagaimana Nabi menyebutkan, ana sayyidu waladi Adam, aku adalah pemimpin anak keturunan Adam. Ya, dari para nabi dan para rasul yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad SAW. Tidak boleh diragukan tentang hal ini. Wa khataman nabiyyin, dan Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Kalau ada orang ngaku nabi di zaman kita atau di zaman Nabi sekalipun ada mengaku nabi sebagaimana Musailamah, maka dia adalah kadzdzab, pendusta. Apalagi di zaman kita sekarang. Ya. Sebagaimana mungkin Ahmadiyah ngaku ada Nabi Mirza Ghulam Ahmad, dalilnya Quran, Pak. Ya. Wa mubasysyiroka wa mubasysyirun bi rasuli yati wa mubasysyirun bi rasuli yati min ba'di ismu Ahmad. Dalam surat As-Saff Allah SWT berfirman, Nabi Isa mengatakan, aku membawa kabar gembira akan datangnya Rasul setelahku yang bernama Ahmad. Kemudian Mirza Ghulam Ahmad mengatakan, itu saya. Padahal maksudnya Nabi Muhammad, bukan dia. Ya, harus membaca tafsir Quran. Di sini Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi, dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ada yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad, maka dia telah keluar dari Islam. Ya, konsekuensinya. Wa ala alihi thayyibin, dan kepada ahlul baitnya. Ya, ahlul bait termasuk istri-istri Nabi, anak-anak Nabi, ya, kerabat-kerabat Nabi. Maka orang yang mencela istri-istri Nabi, maka dia telah keluar dari keislaman. Ya. Sebagaimana kaum Syiah misalnya, dia mencela sahabat Nabi, mencela istri-istri Nabi. Aisyah dikatakan sebagai pezina, naudzubillah min dzalik, istri Nabi yang paling Nabi cintai. Ya. Wa ashabihi at-tahirin ajma'in, dan salawat serta salam kepada para sahabat-sahabat Nabi yang suci, yang Allah sucikan mereka, yang Allah telah ridho kepada mereka. Ya, mereka telah mendapat titel yang tidak bisa didapatkan oleh kita yang belajar mungkin bertahun-tahun.
yang telah mendapatkan gelar S1, S2, S3, S4, S5, nggak bisa kita dapat. Ya, gelarnya apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Jaminan dari Allah masuk dalam surga. Maka suatu kebodohan kalau ada orang mencela sahabat dan istri Nabi. Dalam hal ini ulama-ulama kaum muslimin dengan berbagai macam pendapatnya, perselisihan di dalamnya, mereka sepakat orang yang mencela sahabat Nabi, mencela istri Nabi telah kufur. Bahkan MUI pun telah membuat buku tentang kesesatan Syiah yang mencela sahabat dan istri Nabi. Kalau kita masih melegalkan, itu kan hanya pecahan kaum muslimin, tidak, udah dicap sama ulama di negeri kita. Ini sedikit mukadimah. Amma ba'du, faqad ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha. Sebelum itu mungkin di riwayat-riwayat kitab ini nanti ada beberapa riwayat yang didhaifkan oleh para ulama. Tetapi dalam kitab ini, kalau Bapak mau cari kitab ini banyak dijual, Pak. Ada Al-Alim wal Muta'allim. Di kitab disebut Kitab Al-Alim. Di toko-toko buku biasanya banyak. Mumpung masih di awal mungkin ada yang mau nulis, karena ini tulisan tangan beliau. Jadi setidaknya kita ada pegangan tentang ilmu, murah, tidak mahal kok, tidak dapat nasi pecel satu kok, paling 12-15 ribu. Alakulin ini di riwayat-riwayat di kitab ini mungkin nanti ada yang dhaif, ada yang mauquf, tetapi di dalam kitab ini tidak ada tahqiqnya, tidak ditulis riwayat siapa, karena tulisan tangan, hafalan. Maka ketika ada yang dhaif, kalau kita mungkin ketahui dhaifnya, kita sampaikan. Ada yang mauquf tidak sampai ke Nabi, tapi ucapan sahabat kita sampaikan. Tapi kalau kita tidak tahu, maka kita mauquf juga, kita diam juga. Tawakuf kita di situ. Ketika ada yang dhaif, maka para ulama menyebutkan boleh beramal dengan hadis dhaif dalam permasalahan keutamaan ilmu, keutamaan amal maksudnya. Maka di kitab ini mungkin ada riwayat-riwayat yang dhaif tetapi masih bisa dipakai untuk beramal. Wallahu a'lam. Disebutkan faqad ruwiya, telah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah ummul mukminin, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah SAW qala, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, haqqul walad ala walidihi an yuhassina ismahu wa yuhassina murdi'ahu wa yuhassina adabah. Haknya Nabi Muhammad bersabda, riwayat ini dipersiskan oleh para ulama, tetapi Imam Baihaqi rahimahullah menyebutkan dalam kitab Syu'abil Imannya. Imam Baihaqi adalah seorang ulama muhaddis. Beliau menyebutkan dalam kitab Syu'abil Imannya tentang riwayat ini. Tetapi ulama berselisih sahih atau tidak. Cukup kita berpendapat dengan pendapatnya Imam Baihaqi. Beliau menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, haknya anak kepada orang tuanya, yang pertama adalah diberi nama yang baik. Haknya anak kepada orang tua dikasih nama yang baik. Kemudian diperbaiki cara menyusuinya, dikasih ASI maksudnya. Wa yuhassina adabah, dan memperbaiki adabnya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu diberi nama yang baik. Di zaman sekarang subhanallah, orang tuanya muslim tapi ngasih anak nama-nama tidak jelas, nama orang kafir tidak tahu, ditanya apa artinya tidak tahu. Inspirasinya dari artis-artis barat. Subhanallah, bukankah nama-nama yang baik dari Abdullah, Abdurrahman itu banyak dalam Al-Quran? Pakai Asmaul Husna aja udah banyak. Nama-nama sahabat, nama-nama Nabi, nama-nama Rasul. Kenapa harus pakai nama artis? Karena dengan nama tadi akan mempengaruhi karakter anak biasanya. Nabi ketika menyebut menjumpa dengan sahabat yang bernama Huzn atau Musayyib beruban, atau disebutkan nama lain, ada sahabat yang bernama Huzn yang sedih. Jangan pakai nama itu, kata Nabi. Bal anta sahal, tetapi engkau bernama Sahal, mudah, sehingga mempengaruhi kemudahan bagi dirimu. Orang tua memberi nama yang terbaik berharap supaya anaknya jadi orang baik.
Kenapa dikasih nama Nawawi? Saya berharap supaya anak saya berkah umurnya sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah, pemilik kitab Riyadhus Shalihin. Umur 40 tahun, karyanya ratusan. Ya, bahkan ulama menghitung sehari karya beliau, kalau kita hitung dalam satu hari, itu sama seperti 2 karya disertasi. Sehari nulis karya seperti itu. Dihitung dari awal hidup sampai meninggal, tiap hari membuat 2 karya. Saking besar. Kita berharap supaya anak kita sebagaimana Imam Nawawi, keilmuan dan keberkahan waktunya. Ya, jadi jangan terinspirasi sama artis-artis. Kenapa? Supaya kaya seperti artis itu, artis Hollywood. Subhanallah. Miskin di dunia, kaya di akhirat yang diharapkan. Yang supaya orang tuanya ketika orang tuanya di neraka, anaknya di sana ke surga dengan sebab amal solehnya. Itu yang diharapkan. Kemudian memperbaiki, yaitu ketika menyusuinya, yang merupakan teguran tentu bagi para wanita. Terkadang wanita ingin jaga badan, tak mau dan harus pakai susu biasa aja. Ini haknya anak kepada orang tuanya. Bisa jadi nanti di akhirat Allah tagih karena tidak menunaikan haknya. Haknya adalah hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Bukan ayat itu. Apa udah? Tentang dalam surat Luqman, anak yang diberikan disusui selama 2 tahun. Itu haknya anak. Kemudian wa yuhassina adabah. Kemudian yang ketiga, haknya anak kepada orang tua adalah diperbaiki adabnya. Masih kecil diajarkan adab. Ketika ketemu sama orang tua kayak gini, ketemu sama guru kayak gini. Tidak seperti kebanyakan kaum muslimin zaman sekarang, orang tuanya lepas tangan. Yang penting anaknya masuk sekolah, insya Allah pinter. Tetapi di rumah yang disetel hal-hal yang negatif semua. Sehingga ketika anaknya tidak punya adab, yang disalahin sekolahnya. Kalau anaknya pinter, anaknya sabar. Ketika anaknya nakal, muridnya sekolah itu. Diperbaiki adab dari di rumah. Bukankah dalam permasalahan pendidikan itu penting kerjasama antara orang tua, guru dan masyarakat? Ya kan Pak? Betul Pak. Guru, orang tua sama masyarakat. Gurunya Masya Allah ingin dididik anak sebagai didikan yang baik, tapi orang tuanya tidak Masya Allah. Sampai ke rumah bersantai-santai, masyarakatnya tidak mendukung, tidak pintar anaknya. Begitu juga orang tuanya Masya Allah, gurunya Masya Allah, tapi masyarakatnya buruk. Dan masyarakat kedudukan yang baik pula. Harus ada kerjasama semua, diperbaiki adabnya. Di zaman sekarang subhanallah, terkadang orang tua senang kalau anaknya umur 4-5 tahun bisa joget-joget hafal lagu. Tetapi tidak ada keinginan untuk anaknya umur 4-5 tahun menjadi penghafal Quran. Jarang. Ada keinginan tapi tidak ada aksi. Cuma sekedar disana, Masya Allah ya anak itu, saya kepingin punya anak seperti itu, tapi anaknya harus dibiarin main di mana-mana. Kalau kita lihat ada sebuah buku terjemahan, mungkin bisa dicari, Rihlah Tahfidz ila Ulama Syinqit, perjalanan menuju mempelajari bagaimana cara menghafal ulama-ulama Syinqit Afrika, daerah Syinqit. Maka ada ulama Syinqiti itu ulama yang hafalannya seperti air Pak. Umur 7 tahun aib kalau belum hafal Quran. Hafal Quran bukan sekedar baca. Kita umur 5 tahun Iqra berapa? Iqra 2, senang orang tua. Ini umur 7 tahun tidak hafal Quran, aib di daerah Syinqit. Didikannya gimana? Diperbaiki dari rumahnya. Kalau kita ingin memiliki generasi yang baik, bukan sekedar pengakuan di lisan, saya ingin anak saya menjadi anak yang soleh, bukan. Didik dengan Quran. Dididik dengan Quran. Pendidikannya begitu keras. Bahkan saya pernah dapat cerita dari seorang saudara di Sudan. Anak-anak kecil umur 6-7 tahun boleh main keluar rumah terserah. Tapi tiap mau keluar rumah
mereka dikasih satu lembar kertas, dituliskan hadis dari awal kertas sampai belakang bolak-balik. Tidak boleh masuk rumah kecuali hafal hadis itu semua. Maka umur 20 tahun suatu hal yang biasa ketika mereka hafal kitab kutubus sittah atau kutubus tis'ah, 6 kitab hadis atau 9 kitab hadis. Suatu hal yang biasa buat mereka. Kita sekarang bisa hafal 1 juz sudah senang, meskipun baca masih berantakan. Didik dengan benar dulu. Kita ingin memiliki keturunan yang bisa menarik kita ke surga Allah, mengangkat kita derajat di surga Allah. Caranya seperti apa? Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Yang memperbaiki adab ilmu dimulai dari rumah terlebih dahulu. Kemudian lanjutkan wa Ibnu Sirin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Sirin semoga Allah meridainya, qala kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilm. Mereka yang dimaksud oleh mereka karena dia seorang tabi'in adalah sahabat. Mereka mempelajari huda, yaitu petunjuk, adab, sama fokusnya dengan mempelajari ilmu. Penting belajar adab, ya, bukan hanya memperbanyak ilmu, adab pun penting. Mereka fokus mempelajari adab sebagaimana mereka fokus mempelajari ilmu. Ya, ini diriwayatkan oleh Al-Khatib dalam Jami'-nya. Khatib dalam Jami'. Riwayatnya ke sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu atau Malik bin Anas. Kemudian lanjutkan wa Hasan Al-Basri, dari Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang kibarut tabi'in, ya, ulamanya di zaman tabi'in. Disebutkan ingkan ar-rajul la yakhruju fi adabi nafsihi as-sinin tsumma as-sinin. Sesungguhnya seseorang selainnya keluar mempelajari adab as-sinin tsumma as-sinin, artinya bertahun-tahun mereka mempelajari adab, bukan 1-2 tahun. Ya, kita sekarang jumpai di masyarakat kita, masya Allah, masalah ilmu ditanya udah khatam berapa kitab, udah belajar berapa kitab. Oh, saya sudah belajar kitab hadis, arba'in, riyadhus shalihin, bulughul maram, sebut semua. Berapa tahun belajar adab? Belum. Ya, belajar adab sebagaimana belajar ilmu. Wa Sufyan ibn Uyainah, dari Sufyan ibn Uyainah, semoga Allah meridainya, semoga Allah merahmatinya, anna Rasulullah SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW wal mizanul akbar, merupakan tolak ukur yang paling besar. Wa alaihi turadul asya ala khalqihi, dan kepadanya lah dikembalikan segala sesuatu perkara. Ya, orang ingin sukses, ikuti jalannya Nabi, ikuti jalannya sahabat. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Seandainya kalian beriman sebagaimana imannya mereka, sahabat yang dari kepada Nabi, faqad ihtadaw, kalian telah mendapatkan hidayah, mendapatkan keislaman yang benar. Ya. Wa siratihi wa huda ala khalqihi wa siratihi wa huda. Ya. Kembalinya dia, ya, kembalinya manusia kepada Nabi Muhammad SAW dalam segala perkara kehidupannya, dalam permasalahan huda, yaitu petunjuknya, adabnya kepada Nabi. Ya, Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul di umur 40 tahun. Dari baru lahir sampai umur 40 tahun, para ulama menyebutkan Nabi telah mendakwahi akhlak selama 40 tahun lamanya, sehingga beliau disebut sebagai Al-Amin, As-Sadiqul Amin, jujur lagi dapat dipercaya. 40 tahun mendakwahi akhlak. Setelah itu beliau mendakwahi ilmu, ya, sehingga ilmu beliau diterima oleh masyarakatnya, meskipun ada pengingkaran dari kaum kafir tentu. Tetapi dengan akhlak beliau telah mendakwahi akhlak selama bertahun-tahun lamanya. Ya, kembalinya petunjuk kepada Nabi, adab kembali kepada Nabi. Fama wafaqahu fahuwal haq wa ma khalaqahu fahuwal batil. Apa yang sesuai dengan ajaran Nabi maka itu adalah kebenaran, dan apa yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi maka suatu kebatilan. Ya, kita yakin bahwa agama Islam kembalinya kepada Nabi, ya, dalam berbagai perkara yang berhubungan dengan agama. Salat, zakat harus mengikuti ajaran Nabi, tidak boleh mengikuti ajaran selain Nabi. Ya. Dan yang memahami ajaran Nabi itu siapa? Para ulama.
Kemudian disebutkan Wan Hubayb ibn Syahid ibn Syahid qala libnihi ashabul fuqaha wa ta'allam minhu adabahum fa inna dzalika ahabba ilayya min kasratil hadits. Disebutkan dari Hubayb ibn Syahid, ya. Dia berkata kepada anaknya, wahai anakku, duduklah engkau bersama ahli fikih. Ahli fikih adalah para ulama, dan belajarlah dari mereka adab-adab mereka, ya, karena aku lebih suka engkau mempelajari adab daripada sekedar memperbanyak ilmu. Ya, bukan berarti kita tidak usah belajar ilmu, Pak. Kadang orang memahami yang penting adab, ya sudah usah ilmu nanti gampang. Tetap kita belajar ilmu, tetapi adab juga dipelajari, ya. Karena dalam permasalahan fikih ini kita akan jumpai bukan hanya 1-2 perkara perselisihan. Kalau kita membaca kitab Mawsu'ah Kuwaitiyah, ada satu kitab 50 jilid kitab, ya, yang di dalamnya terdapat perselisihan ulama, dijelaskan tentang pendapat-pendapat ulama kaum muslimin. 50 jilid kitab itu ditulis oleh pakar-pakar madhab. Ya, fikih ini kita kenal ada 4 madhab, kan? Imam Abu Hanifah, madhabnya Hanafi, Maliki, kemudian Syafi'i dan Hanabilah, madhabnya Imam Ahmad. Ada 4 pendapat. Di kitab yang 50 jilid ini dituliskan semua pendapat sampai zaman kita sekarang. Ketika kita buka, kita akan jumpai hanya ada 10% pendapat ulama yang sepakat. Berarti 90% tidak sepakat. Disebutkan dalam mukadimah kitabnya ada 2 juta pendapat ulama. 10% ulama sepakat, berarti 200.000 ulama sepakat. Sisanya 1.800.000 berselisih. Ketika kita tidak memiliki adab bagaimana ulama berselisih, maka kita akan ribut terus. Nah, di sini disebutkan aku lebih suka engkau mempelajari adab daripada sekadar mempelajari ilmu. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, keduanya ulama besar di zamannya. Ya, Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah kakek gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar kepada Abul Hasan Syaibani rahimahullah. Abul Hasan merupakan muridnya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Keduanya guru besar ini berselisih pendapat dengan pendapat yang luar biasa. Tetapi ketika keduanya bertemu saling menghormati. Ya. Ketika Imam Abu Hanifah ditanya, bagaimana pendapatmu tentang Malik? Tidaklah aku melihat, kata Imam Abu Hanifah, orang yang lebih lapang dada dalam menerima kebenaran daripada Imam Malik. Ketika Imam Malik ditanya, bagaimana pendapatmu tentang Abu Hanifah? Ya. Demi Allah, aku tidak pernah melihat orang yang lebih cerdas daripada Imam Abu Hanifah. Saling menghormati, ya. Sehingga hasilnya kayak gitu, Pak. Ya. Jadi di sini disebutkan mempelajari adab. Wa qala Ruwaim, kita lanjutkan. Ruwaim radhiyallahu anhu menyebutkan, ya bunayya ij'al ilma kamilhan wa adabaka daqiqan. Wahai anakku, jadikanlah ilmumu ini ibaratnya garam. Jadikanlah ya, ilmumu ini bagaikan garam dan adabmu bagaikan tepung. Karena orang dulu makan tepung, Pak, makan gandum, ya. Tidak makan nasi kayak sekarang. Mungkin sekarang nasi sama garam, tapi tidak pas, lebih pas garam sama tepung. Kenapa disebutkan dengan demikian? Kalau seseorang membuat adonan, ya, kalau kebanyakan garam daripada tepung jadinya apa, Pak? Asin, pahit malah. Tetapi kalau banyakkan tepung daripada garamnya, maka masih enak dimakan. Jadikanlah ilmumu ini ibarat garam dan adab ibarat tepung. Jadi garamnya sedikit-sedikit tidak masalah, yang penting bermanfaat. Adabnya banyakin, tepungnya yang banyak sehingga kenyang. Kalau kebanyakan garam, ya sakit perut aja, tidak sembuh-sembuh. Ya, jadikan ilmumu ibarat garam dan adabmu sebagaimana tepung. Wa qala Ibnu Mubarak, semoga Allah meridhai dan merahmatinya, nahnu ila qalil minal adab ahwaju minna ila katsirin minal ilm. Kami lebih membutuhkan sedikit
Lebih kami butuhkan sedikit adab daripada banyak ilmu. Ini penjelasan ulama tentang keutamaan mempelajari adab. Wakil al-Imam Syafi'i, dikatakan kepada Imam Syafi'i rahimahullah, kaifa syahwatuka lil adab? Bagaimana keinginanmu mempelajari adab? Faqala, Imam Syafi'i mengatakan, asma'u bil harfi minhu fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an fatana'am bihi. Aku mendengar sekelumit atau 1-2 huruf, 1-2 kata yang berhubungan dengan adab. Maka aku pun berharap seluruh tubuhku memiliki pendengaran supaya bisa mendengarkan tentang adab tersebut, bisa menikmati penjelasan tentang adab. Wa qila lahu kaifa talabuka lahu. Kemudian dikatakan kepada Imam Syafi'i, ini azan dulu kan? Kita lanjutkan sedikit ucapan Imam Syafi'i, kemudian kita tutup dengan sesi tanya jawab ya. Di sini disebutkan qila lahu kaifa talabaka lahu, bagaimana keinginanmu untuk mempelajari adab. Qala talabul mar'atul mudillah wala laysa laha ghairu. Sebagaimana keinginan seorang wanita yang kehilangan anaknya dan dia tidak memiliki anak kecuali satu-satunya. Yang gimana keinginannya? Dicari sungguh-sungguh. Itu keinginan Imam Syafi'i dalam mempelajari adab. Siapa yang kenal Imam Syafi'i? Ilmunya disebut sebagai biharul ilm, lautannya ilmu. Ya, seandainya orang-orang sekarang, ulama-ulama di zaman ini kita kumpulkan, tidak sama dengan ilmunya Imam Syafi'i. Tapi beliau tetap tawadhu dalam permasalahan itu. Mas, kullama masdatu ilma isdatu bijahli aw kamu. Setiap bertambahnya ilmu, maka bertambahlah kebodohan diriku kalau aku ini bodoh. Biasanya orang yang ngambil mau-maunya sendiri itu menunjukkan ilmunya masih kurang dalam, adabnya masih kurang dalam. Kalau orang sudah bertambah adab, gimana persisian Imam Syafi'i dengan gurunya Abu Hasan Syaibani yang merupakan muridnya Imam Abu Hanifah, berkali-kali berselisih pendapat. Tapi Imam Syafi'i dalam manaqib beliau oleh Imam Baihaqi rahimahullah disebutkan ka'anal Qur'an yanzilu bilisani Abu Hasan Syaibani. Sesungguhnya aku melihat Quran ini seperti turun dengan bahasanya Abu Hasan Syaibani, saking fasihnya gurunya dipuji. Biasa, berbeda dalam permasalahan fikih cabang agama, suatu hal yang biasa. Terkadang kita pegang satu pendapat, ya, masyarakat kita mungkin berpendapat habis sholat jamaah, ya, habis sholat wajib, ada yang berpendapat angkat tangan berdoa. Ini pendapat Imam Nawawi rahimahullah diperbolehkan oleh beliau. Ya, pendapat yang lain mungkin berpendapat tidak boleh, suatu hal yang baru, dilarang. Pendapat berselisih. Tetapi ketika kita rujuk ke kitab masing-masing, kita duduk bahas ilmu masing-masing, kita akan tahu kekuatan masing-masing dalilnya. Kita akan ngotot karena kita tidak tahu di situ. Yang kita tahu hanya satu pendapat. Ya. Kalau kita tahu banyak pendapat, kita tahu masing-masing kuatnya. Sebagai penutup, saya bawakan kisahnya Imam Abu Hanifah rahimahullah dan Imam Malik. Disebut di awal tadi Imam Malik memuji Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah memuji Imam Malik. Kita tahu keduanya berselisih dalam banyak pendapat. Ya, Imam Malik dikenal sebagai ahlul hadis. Beliau tidak mau bermain dengan kias. Imam Abu Hanifah mengatakan aku tinggal di Basrah dan di sana sedikit hadis, sehingga untuk memahami agama aku butuh kias, mengkiaskan, paham kan? Mengkiaskan, ya, menghukumi dengan hukum yang semisal. Kemudian kata Imam Malik rahimahullah, ya, seandainya Imam Abu Hanifah ingin menggambarkan tiang ini terbuat dari emas, pasti dia akan bisa menjelaskan itu dengan pemahaman yang dalam. Saking kuatnya hujahnya. Kita kan tidak tahu kuatnya hujah ulama yang berbeda dengan kita karena kita hanya pegang satu pendapat. Imam Malik sampai mengakui ketika ditanya bagaimana perjumpaanmu dengan Imam Hanifah, araftu li ilmi au kama qala. Aku berkeringat, gemeter aku melihat ilmunya Imam Abu Hanifah. Imam Malik yang dalam majelisnya kalau murid mau buka kitab, suara kertas ini, muridnya takut, saking gonya Imam Malik, gemeter lihat Imam Abu Hanifah, saking berilmunya, karena kuatnya hujah. Kita kan pendapat saya kuat, pendapat kamu lemah. Coba duduk sama yang dianggap pendapatnya lemah.
Kalau sudah sama-sama duduk, ketemu hujahnya masing-masing, ya diakui sudah. Imam Syafi'i rahimahullah ketika debat dengan temannya, sedang terdetik siapa namanya. Imam Syafi'i berpendapat bagi wanita ditalak salah kata kuruk 3 kuruk. Kuruk dalam bahasa Arab maknanya suci atau haid. Yang kita pegang mendapat 3 kali haid. Ya, sebagaimana yang pendapat Imam Syafi'i yang dahulu. Kemudian Imam Syafi'i ketika debat dengan temannya, Imam Syafi'i ternyata merasa cocok dengan hujah temannya. Dia pegang hujah temannya. Saya cocok sama pendapat kamu. Ternyata temannya cocok dengan hujahnya Imam Syafi'i. Ternyata pendapat kamu yang kuat. Dua-duanya berbeda pendapat. Yang pertama pegang A, satu pegang B. Ternyata kebalik. Yang satu pegang B, satu pegang A. Saking sama-samanya kuat. Ya, kalau kita mempelajari fikih kembali, mempelajari adab kembali, kita akan mengetahui ulama ini tidak berbicara tanpa dalil. Ulama ini berbicara dengan dalil yang begitu kuat, tetapi kita tidak merujuk ke kitabnya sehingga kita kurang adab kepada mereka. Ya, maka langkah baiknya kita mempelajari adab, mempelajari ilmu dengan runut, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang sungguh-sungguh dari para ulama. Wallahu a'lam. Sudah cukup, kita sampai sini. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya karena Quran yang saya miliki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.